Shalom. Renungan hari ini berjudul Yesus sekedar teladan hidup. Benarkah begitu? Saudara, kalau saya bertanya, mengapa kita harus hidup baik? Banyak orang Kristen menjawab begini, karena Yesus adalah teladan, karena Yesus mengajarkan kasih, karena Yesus mengajarkan pengampunan. Itu semua benar ya saudara, tapi ada masalah. Karena kalau Yesus hanya teladan, maka kita semua gagal. Kenapa? Karena semakin kita melihat kehidupan Yesus, semakin kita sadar bahwa kita tidak mampu hidup seperti Dia. Kenapa saudara? Yesus mengasihi musuhnya. Yesus mengampuni orang yang menyakitinya. Yesus taat sempurna kepada Bapa. Sedangkan kita sering marah. Kita egois. Kita mencari segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi masalah terbesar kita itu bukan kekurangan teladan, saudara. Masalah terbesar kita adalah hati yang berdosa. Kalau saya mengutip dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Banyak orang berhenti pada kata teladan di sini, saudara. Padahal sebelum Petrus berkata Yesus meninggalkan teladan, ia berkata apa? Kristus telah menderita untuk kamu. Artinya, sebelum Yesus menjadi teladan yang harus diikuti, Dia terlebih dahulu menjadi juru selamat yang menyelamatkan. Nah, kita sering memperlakukan kekristenan seperti kursus pengembangan pribadi begini saudara. Ikuti Yesus, maka kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Padahal Injil berkata sesuatu yang lebih dalam. Kita bukan orang baik yang perlu sedikit perbaikan. Tapi kita adalah orang berdosa yang membutuhkan penebusan. Kita bukan sekedar memerlukan contoh hidup yang lebih baik, tapi kita membutuhkan hati yang baru. Dan inilah kabar baiknya. Yesus tidak datang hanya untuk menunjukkan jalan. Yesus datang untuk menjadi jalan itu sendiri. Dia hidup dalam ketaatan sempurna yang tidak pernah bisa kita lakukan. Dia mati menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Dia bangkit untuk memberikan hidup baru kepada kita. Karena itu, kita tidak diselamatkan dengan meniru Yesus. Kita diselamatkan oleh Yesus. Dan setelah diselamatkan, Roh Kudus mengubah kita menjadi semakin serupa dengannya. Kita tidak berubah supaya diterima Tuhan, tapi kita berubah karena sudah diterima oleh Tuhan di dalam Kristus. Itulah Injil. Karena itu saudara, sebelum menuntut pasangan, anak, atau orang tua untuk berubah, tanyakan, apakah hari ini aku sedang menikmati kasih Kristus? Rumah yang dipenuhi orang yang sedang menikmati kasih Kristus, menikmati Injil, akan lebih mudah dipenuhi pengampunan, kerendahan hati dan kasih. Perubahan sejati itu selalu dimulai dari hati yang telah disentuh oleh Kristus. Yesus bukan sekedar teladan untuk dikagumi. Yesus adalah juru selamat untuk dipercayai. Dan ketika kita melihat betapa berharganya Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, kita menemukan kuasa untuk berjalan mengikuti jejak-jejaknya. Kekristenan itu bukan tentang jadilah seperti Yesus, saudara. Kekristenan itu dimulai dengan percayalah kepada Yesus. Lalu oleh kasih karunia-Nya, kita perlahan-lahan diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.